Bulan Zulhijjah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dikatakan dalam bahasa Al-Quran dengan Ashhurul Hurum. Kemudian ada lagi spesialisasi kelebihan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalam hadis diriwayatkan, intinya di antara kelebihan 10 hari yang pertama ini, kata Nabi, barang siapa berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, satu harinya sama seperti kita berpuasa 1 tahun di luar 10 Zulhijjah. Kemudian barang siapa beribadah di malam harinya, malam hari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau malam hari raya, itu sama seperti orang beribadah di malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kalau berpuasa kita dari awal sampai akhir Pak mencari Lailatul Qadar kan nggak tahu nih. Tapi kalau orang beribadah di malam 10 hari ini, itu pahalanya sama dengan orang beribadah di malam Qadar. Lailatul Qadar terus sampai 10 hari. Nah, dan berikutnya kata Nabi, barang siapa beribadah ataupun melakukan sebuah hal kebaikan di 10 hari yang pertama ini, satu kebaikan digandakan menjadi 700 kebaikan. Satu kali sampai baca Yasin sama dengan 700 kali baca Yasin di luar hari 10. Rp1.000 yang kita infakkan ya di hari yang 10 ini sama dengan Rp700.000 di luar hari 10. Jadi kebaikan akan selalu ada. Yang manakala kita tidak bisa ke Mekah, kita tidak bisa berhaji, kita tidak bisa ke Madinatul Munawwarah, maka dengan waktu yang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha menggapai nilai-nilai yang pahala yang disiapkan oleh Allah bagi kita semua. Di sini kami ingin mengingatkan ataupun sebagai informasi saja tambahan biar kita tahu, ada hal yang sering kita lakukan khususnya pada hari raya Idul Adha, yaitu berkurban. Kurban adalah hewan yang dipotong dengan niat takarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan akikah. Kurban itu bedanya dengan akikah adalah kalau kurban sahamnya laki-laki dan perempuan sama. Satu ekor kambing laki-laki, satu ekor kambing perempuan, dan waktunya terbatas kalau kurban. Ya. Kalau akikah beda, sahamnya laki-laki 2 saham, yakni 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing, waktunya tidak terbatas. Ya, ini beda antara kurban dengan akikah. Nah, hal yang perlu juga kita perhatikan, dan ini mohon maaf sering terlupakan bagi kita, Pak. Kita perlu paham walaupun kita bukan seorang pemotong hewan, ya, tapi barangkali ilmunya kita perlu tahu. Agama mengatur tata cara penyembelihan hewan, sehingga hewan yang kita sembelih ini sah dalam status agama kita. Tidak semua hewan yang dipotong itu sah untuk dimakan. Kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Syarat pemotongan, nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Syarat sahnya pemotongan hewan itu 5 ya, supaya kita paham. Yang pertama, ayyakuna dzabih musliman, bahwa orang yang memotong hewan itu, baik hewan kurban atau hewan apapun, itu adalah yang memotong syaratnya orang muslim. Kita berbicara dalam konteks agama kita apa ya? Kita bukan tidak menghargai, sama sekali tidak, tapi berbicara dalam syariat. Ayyakuna dzabih musliman. Walaupun ayam, tapi mohon maaf, kalau yang memotongnya bukan muslim, maka tidak dibenarkan menurut agama kita. Nah, kami pernah, Pak, ini cerita sedikit ya, kami pernah dibawa orang studi banding di Jepang 10 hari. Jadi yang memotong mereka kan orang Jepang dipikirnya yang penting al-muhim bukan anjing dan babi. Menurut mereka boleh-boleh saja, kita tidak menyalahkan mereka, tapi kita orang muslim kan masalahnya yang motongnya ini siapa gitu. Ayam goreng, ayam bakar di Jepang, yang motongnya siapa? Saya berani makan daging itu cuma di 2 tempat, Pak. Ada universitas komunitas orang Indonesia, ada halal food di situ, berani sama di KBRI karena di situ dagingnya orang kita ya, bawa dari Indonesia. Selebihnya ya berani. Kita tidak menyalahkan orang punya prinsip masing-masing, terserah, tapi yang kita ketahui seperti itu.
bahwa makanan itu siapapun yang memotong ini mesti muslim. Masalah dia sholat gak sholat itu nomor 3, ya. Dan untungnya yang paling kita syukuri ya, bahwa dalam syarat zabeh itu tidak ada kayak sholat. Nah, sampai sholat, sampai sholat wajib kan sitrul aurat, itu wajib. Kalau sholat wajib sitrul aurat, kalau mau khutbah wajib menutup aurat, ya kan? Tapi dalam urusan potong ternyata tidak disyaratkan. Artinya apa? Mohon maaf, ya, kalau orang memotong hewan, yang penting dia memotong orang yang muslim, dia menutup aurat dalam tanda panjangan pendek, Muhammad. Bagaimana pemotongannya? Sah. Ya. Adakah potong ayam yang mulai gamis? Mana potong ayam? Kepanasan kalau udah gamis kan sampai 500 ekor. Nah, bahkan banyak cerita, mohon maaf, pakai kendaraan pendek segala macam. Bagaimana bisa halal? Boleh. Yang penting dia muslim. Ustaz, jangan sholat, ya itu urusannya dia. Yang penting dia muslim, walaupun dalam tanda kutip muslim KTP, agama itu masih membenarkan. Itu ya, ayyakun musliman. Jadi kita apa ya? Saya tidak berbicara dalam sosial ekonomi, tapi ini berdasarkan agama ya. Kalau ada makanan, pastikan bahwa daging yang kita makan ini pemotongnya muslim. Yang kedua, syarat zabeh itu apa? Hewan yang dipotong adalah hewan yang halal dimakan. Jadi potong juga saja Pak, kucing, ya nggak bisa kan? Kucing nggak halal untuk kita konsumsi ya. Serigala nggak bisa. Ada hewan yang halal dimakan, kita tahu lah dalam konflik ini jenis-jenis hewan yang halal dimakan, itu yang kita dipotong dan itu yang kita makan. Berikutnya syaratnya apa? Menggunakan hayatun mustaqirrah, bahwa hewan yang kita potong ini masih ada tanda-tanda kehidupan. Kalau udah mati baru dipotong, ya nggak bisa. Nah, paling nyaman ya, kita ambil pendapat ulama paling nyaman dalam menentukan hayatun mustaqirrah itu ada gerakan-gerakan atau masih ada aliran darah. Itu dalam pendapat ulama kita masih dibenarkan seperti itu. Ada yang jawab tuh belum mau pikir masih potong aja Pak. Selama masih ada darahnya mengalir, masih ada bismillah sudah. Tapi kalau anak ayam ya berusaha. Jadi harus ada gerakan kehidupan. Kalau udah mati baru dipotong, tiren ya. Ayam mati kemarin ya nggak bisa. Ya, harus masih. Ini juga kejadian yang sering kita lihat di media sosial ya. Ada orang potong sapinya tiba-tiba bisa kungfu Pak ya, langsung meloncat, padahal udah dipotong nih ya, langsung meloncat. Bagaimana ini? Ya itu dilihat. Kalau cara pemotongan yang 5 ini nanti sudah selesai, maka hukumnya kalau belum ya harus benar-benar ditangkap lagi, baru dieksekusi ulang, dipotong ulang supaya sempurna. Jadi hewan yang dipotong itu adalah hewan yang halal dimakan. Yang keempat apa? Memotongnya dengan benda tajam. Ya. Kalau zaman dulu tidak boleh memotong dengan kuku kayak dicakar gitu, atau dengan tulang dibikin senjata tajam nggak bisa. Kalau dengan sembilu, orang dulu sembilu ya, bambu. Nah, bambu ini boleh untuk motong ayam atau burung-burung kecil kan pakai sembilu, itu boleh. Yang penting benda tajam. Adapun tembakan ada kalam dalam bahasa fikih ya, peluru bagaimana peluru beda, ada bahasa khusus masalah itu. Nah, ini jadi harus pakai alat benda tajam. Dan yang terakhir apa? Memutuskan saluran pernapasan dan saluran makanan. Ini yang penting. Dan mohon maaf kita dengan terpaksa harus kita jelaskan. Kami pernah ikut sidang di pasar di Balikpapan tentang ayam potong. Ternyata banyak pemotongan ayam itu yang tidak putus saluran pernapasan dan saluran makanan. Mencongkel dia, kita dipotong tapi congkel. Mau cepat, yang penting congkel sudah selesai. Nah, kalau sampean ya, al-Islam yahkum bis-shahih ya, ad-din yahkum bis-shahih. Agama itu menghukumkan dengan hukum shahih. Artinya begini, kalau sampean di pasar
beli ayam potong, itik, apapun itu, sampai melihat ini saluran pernapasan dan saluran makanannya tidak terputus, maka jangan dibeli, bangkai Pak. Walaupun yang motongnya orang Islam, memakai alat yang tajam, dia masih hidup sebelum dipotong, tapi tidak memutuskan saluran pernapasan dan makanan, hukumnya bangkai, nggak boleh. Ya. Ini yang paling rawan tuh di situ. Jadi kita tidak mempermasalahkan bagaimana cara motong sebenarnya, yang penting itu putus. Pemotongnya mau laki-laki boleh, mau perempuan juga ibu-ibu potong nggak masalah. Yang penting yang 40 yang kelima ini ibu-ibu nggak ribut, tapi pancungnya sekalian terputus kepalanya, itu malah lebih aman, selesai. Nggak ragu lagi ya. Walaupun ada yang mengatakan makruh, katanya itu berlebihan ya, kalau sampai dipancung lepas itu. Terus ada pertanyaan, gimana Ustaz? Orang sekarang pintar di pasar, kepalanya dipotong. Jadi bekas potongan itu nggak ada lagi, emang nggak ada kepalanya yang dijual di pasar ini. Bagaimana hukumnya ini? Ya kita kembali ke hukum dasar. Selama kita lihat zahirnya ini kepalanya tidak ada, ya sudah kita hukumkan hukum sah gitu aja sudah. Nggak perlu sampai interogasi Pak. Bu, ini gimana tadi? Nah, perlu lah. Atau beli nasi padang Pak ya, beli ayam bakar, tanya ke tukang warung, Pak, ini motornya di mana? Ya nggak usah. Kalau sudah jadi bumbu Bali, jadi ayam bakar, sikat saja Pak. Nggak ada masalah. Yang penting, mohon maaf ya, yang penting orang Islam. Kita tahu lah ya, ini orang Islam, kita yakin bahwa yang memotong segala macam Islam, Bismillah. Cuma kalau sampean melihat memang ayamnya, bekas potongannya kelihatan dan potongannya tidak sempurna, jangan ambil. Karena apa? Itu tidak boleh. Karena kita yakin, ya, al-yakin la yazul bisyak. Kalau kita yakin tidak ada keraguan, tapi kalau kita tidak yakin, ayam sudah dipotong kepalanya atau ayam sudah jadi ayam bumbu Bali, rendang sebagainya, itu Bismillah saja sudah. Tapi kalau kita melihat caranya tidak sah, jangan. Sama halnya contoh, sambil ke WC, di WC ada air sedikit, kemudian WC-nya bau pusing. Biasa WC kan berbau segala macam. Kayak apa ya? Kita menghubungkan airnya di mana? Air yang sedikit naik, najis apa enggak? Selama sampai yang tidak melihat di situ ada najis, maka hukum itu tauhid, suci hukumnya. Nah, ya jadi 5 ini syarat pemotongan yang perlu kita pahami Pak ya. Yang pertama, adzabih, memotongnya orang Islam. Yang kedua, hewan yang dipotong adalah hewan yang halal untuk dimakan. Yang ketiga, masih hidup sebelum dipotong. Ada hayatun mustaqirrah, itu bisa dilihat dari gerakan badan ataupun mengalirnya darah. Yang keempat, dipotong dengan senjata yang tajam. Dan yang kelima, harus memutuskan saluran pernapasan dan saluran makanan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Salam khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.